Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah amma ba'du. Yang kami muliakan Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang kami hormati Rektor Universitas Zainul Hasan Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab JHJ Hatib untuk menyikat waktu kami akan mempresentasikan tentang proposal tesis kami yang berjudul Sinergitas Program Keluarga Harapan PKH dan Lembaga Pendidikan Islam dalam Membangun Karakter Studi Kasus di Dauhan Kerejengan. Latar belakang masalah di sini masyarakat desa Dauhan terutama anak-anak menghadapi tantangan pendidikan dan kesejahteraan sosial. Program Keluarga Harapan PKH ini membantu keluarga miskin melalui dukungan pendidikan, kesehatan, dan pembinaan kemandirian. Umumnya PKH ini sebagai pendamping penyaluran bansos. Lembaga pendidikan Islam seperti TPQ, masyarakat, madrasah, dan pesantren membentuk akhlak dan karakter generasi muda. Keduanya ini bersinergi antara PKH dan lembaga pendidikan Islam memperkuat kesejahteraan moral dan spiritual anak dalam membangun sumber daya manusia yang berkarakter mandiri dan sejahtera. Fokus penelitiannya di sini menelaah sinergi antara program Keluarga Harapan dan Lembaga Pendidikan Islam dalam membangun karakter anak di Desa Dauhan. Penelitian ini menggali bagaimana kolaborasi keduanya meningkatkan kesejahteraan moral dan karakter Islami anak-anak pedesaan, khususnya di Desa Dauhan. Rumusan masalahnya, bagaimana implementasi program PKH di Desa Dauhan. Yang kedua, bagaimana peran lembaga pendidikan Islam dalam membangun karakter anak di Desa Dauhan. Yang ketiga, bagaimana bentuk sinergitas antara PKH dan lembaga pendidikan Islam dalam membangun karakter anak di Desa Dauhan. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan yang pertama untuk mendeskripsikan implementasi PKH di Desa Dauhan. Kedua, untuk menjelaskan peran lembaga pendidikan Islam dalam membangun karakter anak. Ketiga, untuk menganalisis bentuk sinergitas antara PKH dan lembaga pendidikan Islam. Landasan teori yang pertama, ini menurut Fauzi dan Arafah tahun 2023, PKH tidak hanya berfungsi sebagai bantuan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pembinaan keluarga agar mampu mandiri melalui kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yang disingkat P2K2. Landasan teori kedua, pendidikan Islam adalah proses internalisasi nilai-nilai Islam agar terbentuk pribadi muslim sejati dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Objek penelitian. Objek yang pertama, program Keluarga Harapan. Di sini ada aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan. Objek yang kedua, Lembaga Pendidikan Islam.
antara lain TPQ, madrasah, pesantren. Di sini ada aspek moral dan spiritual. Kemudian objek yang ketiga, pembangunan karakter anak, seperti disiplin, tanggung jawab, empati, dan religius. Objek yang keempat adalah lokasi, di mana lokasinya itu di Desa Dauhan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo. Oke, Mbak Hidayatingzih ya. Iya. Oke, Mbak Hidayatingzih. Ada berdasarkan pengamatan awal sampean, ada berapa jumlah masyarakat yang rentan di sana sehingga harus menerima program keluarga harapan? 275 penerima bantuan. Penerima bantuan. Dari 270-an itu tersebar di berapa lembaga pendidikan Islam? Di Dauhan sendiri ada 2, akan tetapi di sana di kerajaan itu ada MI, MTS. Kemudian yang di dusun Tokur itu dari RA, MI, MTS, dan Alia. Menurut pemikiran sampean, kenapa program ini bisa bersinergi dalam membentuk masyarakat sejahtera dan berkarakter? Kenapa kok sehingga menjadikan ini menarik untuk diteliti? Ya, karena di sana pendamping PKH-nya juga ada semacam kegiatan yang kami sebutkan tadi P2K2. Di sana setiap minimal 1 bulan sekali ada pertemuan dan yang dibahas, dan ilmu-ilmu itu seperti pengasuhan anak, atau kemudian juga bagaimana sekiranya anak di sana rajin sekolah, seperti itu. Oke, wes, saya paham lah. Cuman yang ini lebih operasional. Sampean nanti akan menggali tentang karakter. Nah, alat untuk mendapat alat pengumpulan data untuk mendapatkan data-data tentang karakter itu Anda nanti pakai apa? Wawancara di sekolah, dan juga ikut berkumpul dengan pendamping dan masyarakat ketika ada kegiatan P2K2 tersebut. Karakter apa saja yang ingin didapatkan melalui wawancara, katanya observasi, katanya dokumentasi misalnya? Utamanya disiplin dalam sekolah. Disiplin dalam sekolah. Ada berapa karakter semua? Kalau di pendidikan karakter itu kan ada pendidikan karakter dan budaya bangsa, ada PKB itu. Ada berapa karakter? Ada di sini? Tidak ada, harus ada kalau ngomong karakter. Ada karakter yang ingin di. Nah, itu harus ada. Oke ya? Iya. Oke, selanjutnya akan diperdalam oleh beliau penguji utama, Associate Prof. Ya, oke. Terima kasih banyak ya. Kenapa saudara meneliti ini integrasi PKH sama lembaga pendidikan? Ada temuan apa sebetulnya menurut pengamatan awal? Karena menurut saya ini menarik, dan juga saya bekerja di bidang ini, jadi pendamping PKH, jadi lebih mudah untuk meneliti. Kerja di PKH? Iya. Sudah berapa lama? Mulai dari sekitar 7 tahunan. Berapa? 7 tahun. 7 tahunan? Luar biasa. Sudah diangkat ya Pak. Sudah diangkat kemarin. Saya temannya Pak Hifdil, seangkatan Pak Hifdil sama Pak Humaidi. Diangkat apa? P3K istilahnya. P3K.
P3K. Sudah diangkat P3K. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alumni Unza. Inza. Coba yang berapa diangkat P3K yang laporan tadi ya? Ya. Iya, Ustaz. Sebelum diangkat digaji berapa PKH juga? Saya masuk di PKH mulai gaji 2.400.000, 2.600.000, terakhir 3.100.000. Sampai saat ini belum gajian. Iya. Terakhir 3 juta ya? 3.100.000. Udah bagus, udah bagus. Itu barokahnya kuliah itu. Iya, Ustaz. Makanya saya melanjutkan meskipun bukan bidangnya sudah. Lewat apa? Jadi asas ilmu manfaat itu bisa di mana aja, Pak ya. Iya, Ustaz. Tapi sampai ngumpul sama-sama P3K, namanya PKH itu pasti beda dengan lulusan S2, pasti beda ya. Dan rekeningnya kan sudah banyak simpanannya kan ya. Ya. Itu belum JPR-an itu ya. Jadi Bagus Pak, bagus. Saya senang sekali ya. Cuman karena di sini ada kalimat karakter di kajian teori si semester di halaman 24 tuh ya. Coba kajian teorinya diperdalam Pak ya. Jadi berangkat dari kajian teori apa karakter jenengan itu? Nah, karakter itu banyak kan, sampai fokus ke apa? Tentunya hasil pengamatan saudara itu yang kurang apa? Misalnya anak muda sekarang ternyata banyak terjadi kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu menurut jenengan yang paling banyak apa? Kemudian itulah yang jadi sumbangsi pemikiran tesis saudara untuk menjadi penyelesaian. Supaya mantap kajian karakter itu, maka harus menulis ayat Al-Quran, hadis, tulis kalau ulama. Saya ketika nanti di tengah masyarakat, dengan lulusan S2 bisa menyampaikan beda dengan yang lain. Kayak gitu di layar itu kan pembentukan karakter religius. Religius itu seperti apa menurut dengan ya. Kemudian sinergi itu apa yang mau disinergikan. Itu kira-kira kajian teorinya, umpamanya ya karakter ada 5 kajian teori, bagus Pak, minimal perbanyak. Kajian teori menurut kajian intelektual, ini sebulan. Kajian teori berdasarkan Al-Quran, kajian teori berdasarkan hadis dan seterusnya. Kemudian di bab 3 metodologi penelitian itu Mbak ya, andai kata jenengan untuk mengungkap data PKH itu yang mau diwawancarai tentang apa, itu tulis Mbak. Menyangkut keluarga sejahtera kan ada aja. Menurut jenengan keluarga sejahtera itu seperti apa indikatornya? Sudah mampu berdiri sendiri, mandiri tanpa bantuan. Contohnya? Mandiri itu seperti apa? Sudah punya usaha. Kalau dalam bentuk fisik kayak apa? Sehat. Dalam bentuk fisik seperti apa keluarga bahagia, sejahtera? Sehat, bahagia. Apanya yang sehat? Hah? Apanya yang sehat? Ini sempurna. Kondisinya sehat ya? Iya. Ya. Dengan selama 7 tahun di PKH sudah masuk keluarga bahagia? Alhamdulillah. Ya, karena saya bersyukur. Ya, betul Pak ya. Itu sudah ada ucapan selamat kepada orang tua kalau lulus PDKK sudah. Sudah Ustaz. Sudah tasyakur. Sudah Ustaz, meskipun belum gajian.
Tidak harus banyak tadakuran, Pak. Beli sesuatu di Indomaret kesukaan apa, atau mungkin ada makanan yang aneh yang tidak pernah dimakan dan itu lezat, itu aja walaupun satu bungkus. Ya, Iya. tidak harus jutaan. Oke, terakhir, kira-kira tesis saudara ini kapan selesai? Segera. Ya, Januari. Teliti kira-kira selesai sampai kapan? Berapa bulan? 2 bulan. Februari harus selesai ya, paling akhir ya. Yang direncanakan hari sekarang. Silahkan Anda tulis di bab 3. Penelitian akan dilaksanakan kapan sampai kapan. Ya, dari bulan apa sampai bulan apa. Nah, masuk kepada observasi itu bulan berapa, minggu berapa, wawancara bulan berapa dan seterusnya, termasuk dokumen dan seterusnya. Itu sudah perlu dirancang. Rancangan penelitian itu biasanya ditulis pada bab berapa? Bab 3 ya. Iya, bab 3 ya. Iya. Oke, selamat. Monggo. Selamat, silakan Ya. lanjut Sudah. meneliti ya. Silakan Ya, ditutup terima kasih. Mbak Hidayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.